Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada saudara-saudara yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di penyuluhan saya pada hari ini. Di sini saya mengambil judul penyuluhan Pendederan tahap 2 ikan lele mutiara Clarias gariepenus dengan penambahan tepung temulawak, kurkuma, xanthorrhiza pada pakan untuk memacu pertumbuhan ikan. Latar belakang. Ikan lele mutiara Clarias sp merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang akan terus ditingkatkan produktivitasnya baik pada kegiatan pembenihan ataupun pembesaran. Ikan lele memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis ikan yang lain, yaitu dengan pertumbuhannya yang termasuk cepat, toleran terhadap kualitas air yang kurang baik, relatif tahan terhadap penyakit, dan dapat dipelihara hampir di semua wadah media. Hal ini mendorong dilakukannya budidaya intensif untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap ikan lele dari Nasaruddin 2010. Pakan yang berkualitas memegang peran penting dalam kegiatan budidaya. Untuk menunjang keberhasilan budidaya dan memperbaiki nutrisi pada ikan lele sehingga dilakukannya pengamatan dengan penambahan tepung temulawak pada pakan ikan lele. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penyuluhan ini ada ember 800 ml, termometer batang untuk mengukur suhu pada air kolam ikan, pH paper, timbangan, scope net, baskom, dan juga alat tulis. Bahan yang digunakan adalah benih ikan lele mutiara, tepung temulawak, dan juga pakan. Prosedur kerja. Pertama itu ada persiapan media. Ember yang kita gunakan adalah ember 800 ml, kemudian kita isi dengan air dengan disisakan 20 cm dari dasar permukaan ember. Selanjutnya pencampuran tepung temulawak, pengisian air, penebaran benih ikan lele, pemberian pakan dan juga pemeliharaan, dan yang terakhir adalah pengamatan. Di sini saya melakukan pengamatan parameter. Yang pertama ada FCR, SR, pertumbuhan bobot dan juga laju pertumbuhan. Pengamatan kualitas air, suhu, DO dan juga pH. Nah, di sini mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Tujuan. Adapun tujuan dari penyuluhan itu untuk mengajak masyarakat dalam budidaya ikan lele dalam penambahan tepung temulawak agar memacu pertumbuhan pada benih ikan lele dan melihat pengaruh dalam penambahan tepung temulawak terhadap pertumbuhan ikan benih ikan lele mutiara. Selanjutnya, kerangka pikir. Kebutuhan masyarakat pada ikan lele mengalami peningkatan. Seiring dengan hal tersebut, budidaya ikan lele mengalami peningkatan dan banyak diminati di masyarakat sekitar. Karena budidaya ikan lele yang mudah dan tidak membutuhkan perlakuan khusus seperti ikan lain, serta memiliki tata niaga yang mudah dan juga memberikan keuntungan yang besar bagi pembudidaya. Pertumbuhan ikan yang dibudidayakan dipengaruhi antara lain oleh jumlah dan kualitas pakan, waktu pemberian, dan sejauh mana kandungan nutrien sesuai dengan kebutuhan ikan tersebut. Maka dengan penambahan tepung temulawak dalam pakan akan dapat meningkatkan pertumbuhan. Tepung temulawak selain mengandung bahan antimikroba dan imunostimulan juga mengandung kurkumin yang dapat menghambat pertumbuhannya mikroorganisme. Kontribusi. Kegiatan Pria Mandiri dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang manfaat dari penambahan tepung temulawak pada pakan ikan lele kepada mahasiswa ataupun masyarakat sekitar. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Menika Tampuburun. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara pembuatan tepung temulawak dan juga cara pengaplikasiannya? Terima kasih. Baiklah, saudara Monica, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk saudara Jessica, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih untuk saudara Gracia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Tarigan. Nah, saya yang mau bertanya itu, kenapa saudara memilih tepung temulawak tersebut dan apa saja kandungan yang ada dalam tepung temulawak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Jessica.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari saudari Monica. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat tepung temulawak dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam pakan ikan lele. Nah, di sini saya menggunakan tepung temulawak 5 gram. Di sini saya mengambil 1/4 ons tepung temulawak yang masih utuh. Nah, di situ saya kulitin, lalu saya potong-potong. Di situ saya jemur sampai beberapa hari sampai irisan dari temulawaknya itu benar-benar kering. Nah, setelah kering, di sini saya blender sampai halus. Nah, setelah halus, di situ saya masih saring lagi agar benar-benar mendapatkan tepung temulawak yang benar-benar halus. Nah, setelah mendapatkan tepung temulawaknya, di sini saya menebarkan pakan, lalu saya masukkan tepung temulawaknya sebanyak 5 gram ke dalam 100 ml air ke dalam sprayer, lalu kita aduk-aduk sampai rata dan kita semprotkan secara perlahan-lahan ke pakan. Nah, pakan yang sudah disemprotkan dengan tepung temulawak, di sini kita tunggu sampai kering, sampai kira-kira 20 sampai 30 menit itu sudah selesai. Nah, setelah pakan sudah kering, itu sudah bisa kita aplikasikan atau kita berikan kepada ikan. Nah, begitu saudara Monica, apakah ada yang kurang? Cukup, terima kasih atas penjelasannya. Kurangnya sangat bagus. Baiklah, pertanyaan dari saudari Jessica tadi, mengapa saya memilih tepung temulawak dan apa kandungan yang terdapat dalam tepung temulawak? Baiklah, di sini saya memilih tepung temulawak karena kandungannya. Nah, saat ini Imutus stimulan semakin mendapat perhatian untuk dalam aktivitas budidaya, sebab bahan ini selain meningkatkan respon kekebalan dari ikan lele, juga dapat memacu pertumbuhan dan ikan yang dipelihara. Temulawak dapat memberikan imunostimulan yang mampu memberikan respon kekebalan tubuh pada ikan. Selain satu kandungan temulawak adalah kurkumin yang dapat menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme, salah satunya Aeromonas hydrophila. Bagaimana saudari Jessica, apakah ada yang kurang dipahami? Terima kasih untuk saudara Gracia, pemaparannya begitu bagus. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri presentasi penyuluhan saya pada hari ini. Saya terima kasih untuk saudari Monica dan saudari Jessica yang sudah menyempatkannya untuk hadir di penyuluhan perikanan saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan dulu. Aduh Tuhan. Aku